Guys, tahu nggak? Gue punya tebak-tebakan. Ngobrol apa yang anjay? Gak tahu. Yang anjay dong, ngobrol anjay, yuhu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat semua. Nah, kali ini kita akan mengadakan Ojai, Ngobrol Anjay. Nah, Ojai itu merupakan salah satu program Akmapala yang diusung oleh Ketua Divisi Gunung Hutan dan Ketua Divisi Rock Climbing, di mana isinya nanti akan membahas isu-isu tentang Mapala, materi hutan, rock climbing ataupun lingkungan hidup dari divisi yang ada di Akmapala. Nah, sekalian kita perkenalan juga terhadap mahasiswa baru di kampus Serang yang pastinya penasaran. Nah, Akmapala itu kayak gimana? Atau di Akmapala itu ada apa? Hari ini kita akan mengadakan Anjay, yaitu ngobrol Anjay dengan tema Mapala di kala pandemi. Nah, pasti semuanya pada penasaran kan Mapala. Kegiatan-kegiatan Mapala di kala pandemi itu seperti apa? Apakah menghambat atau malah menguntungkan bagi kita semua? Nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu kita, yaitu Ketua Umum Mapala Abdul Majid atau Akasiwa. Nah, berdasar dalam dulu Akasiwa. Nah, Oke, selamat sore semua. Salam Lestari. Lestari perkenalan juga tuh buat calon anggota baru atau baru di kampus Serang yang pasti dulu kayak gimana, apa itu ada apa, dan ada siapa tuhnya. Oke, teman-teman. Nah, kita Mapala atau penggiat alam itu mempunyai salam. Nah, salam khas, salam yang digunakan oleh seluruh penggiat alam. Nah, yaitu salam lestari. Nah, salam lestari ini punya nanti dijawab sama kerabatnya atau audiensnya, itu jawabnya cukup lestari dengan menggepalkan tangan gitu. Nah, salam lestari ini punya makna atau harapan terhadap lingkungan di Indonesia. Nah, itu agar tetap lestari. Nah, ada pun juga di beberapa daerah ada juga yang memakai kata rimba, jadi salam rimba. Nah, itu juga mempunyai makna yang sama terhadap salam lestari. Nah, itu sama saja. Ada hanya perbedaan katanya saja. Oh iya, kita ngobrol dari perbedaan slayer dulu nih. Kenapa ada perbedaan slayer dari saya yang berslayer kuning dan Kasiwak yang berslayer hijau. Nah, silakan. Oh, ya. Jadi itu hanya membedakan untuk jenis anggota. Jadi ada anggota muda, anggota penuh, dan untuk yang hijau itu adalah ketua umum Mapala. Secara umum, terima kasih. slayernya ada 2. Ya. Nah, berarti ya, anggota muda itu anggota yang baru selesai diklat. Nah, itu ada slayer biru dan slayer kuning seperti yang saya pakai ini dilaksanakan oleh pengurus Akmapala yang telah melaksanakan pendidikan. Nah, dan slayer hijau ini yang dipakai oleh ketua umum. Jadi kita punya 3 slayer seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan inti kita, yaitu tadi dengan tema Mapala di kala pandemi. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, coba kita dengarkan dulu sebenarnya Mapala itu apa sih? Nah, dari pandangan Ketua Umum Mapala. Nah, silakan, kasih waktu. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya coba terangkan sedikit ya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Gimana? Yang jelas, Mapala itu adalah organisasi mahasiswa pecinta alam. Nah, apa sih bidang-bidang mereka itu? Ada bidang pecinta alaman dan sosial kemanusiaan. Di antaranya seperti kegiatan-kegiatan outdoor dan kegiatan olahraga di luar ruangan. Tentunya ada panjat
tebing, ada gunung hutannya atau mendaki gunung, terus ada arus deras di beberapa mapala gitu kan. Selanjutnya kegiatan kemanusiaannya misalnya ada ikut terjun dalam penanggulangan bencana, bakti sosial, biasanya ada tuh di program-program setiap mapala itu. Dan pengembangan minat bakat, saya juga nih kita bedakan dari misalnya dia fokus ke petualangan atau ke atlet biasanya. Kalau ada atlet tuh di Gunung Hutan misalnya ada yang untuk mountaineering, ada orienteering itu untuk jadinya, untuk di panjat tebing, ada rock climbing itu ada perlombaan-perlombaannya juga kalau yang mengambil keatletan. Apalagi dia bisa ngambil misalnya spesialisasi membuat jalur, spesialisasi juri, dan sebagainya. Kalau di lingkungan hidup bisa bergerak di seperti penanaman, terus bahas-bahas isu-isu lingkungan, mengadvokasi ketika kebijakan itu dirasa atau tidak dengan AMDAL yang ada. Jadi itu sih gambaran umumnya kalau yang pandangan saya. Ya, makasih Wak. Tadi sudah dijelaskan mapala itu seperti apa. Ternyata menarik ya, banyak kegiatan. Ada bidang olahraga, bidang apa dari sosial. Nah, kita ke sana ternyata ya banyak kegiatannya. Jadi yang suka olahraga, yang suka terjun ke masyarakat, nah boleh gabung kita nih. Tadi kira-kira dengan pembahasan tadi, nah tadi kan banyak nih, ada kegiatan olahraga, ada kegiatan sosial, terjun ke masyarakat. Nah kira-kira dengan adanya pandemi ini berpengaruh nggak sih terhadap kegiatan mapala di kala pandemi saat ini? Nah, silakan kasih waktu untuk menjelaskan. Untuk saat ini pandemi memang memberikan pengaruh besar ya, terutama untuk kegiatan-kegiatan kita di lapangan, karena sedikit banyaknya gitu kan, hampir 50% itu kegiatan kita di lapangan. Mereka latihan-latihan itu kan, harus ke lapangan. Dan untuk saat ini kita mengikuti kebijakan pemerintah juga, jadi kita tidak bisa melakukan kegiatan, belum bisa melakukan kegiatan di lapangan. Kalau untuk selebihnya sih masih baik itu kan, masih yang kegiatan non lapangan. Dan pandemi juga ini memberikan tantangan buat kita gitu kan. Bagaimana kita beradaptasi. Kalau di Gunung Hutan itu kan ada survival gitu kan. Sebenarnya survive yang sulit itu bukan di hutan, tapi di kehidupan. Nah, di sini pun kita harus survive gitu kan. Gimana kita bisa menyesuaikan dengan perubahan zaman dan kondisi saat ini. Seperti itu sih Kak. Tentunya kita dituntut oleh perkembangan zaman dan perkembangan teknologi untuk tetap maju. Nah, sekarang banyak rintangannya. Tentunya bukan organisasi mapala saja, bukan mapala saja. Bagaimana organisasi lain juga berpikir keras untuk tetap melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Oh iya, sebelumnya ada yang terlewat nih. Mungkin untuk orang awam atau orang yang baru tahu atau mahasiswa baru, nah mungkin masih bingung nih antara kata mapala dan mapala. Ya, kadang ada yang masih bingung antara wah di UP ini ada mapala nih, nah atau di UIN juga ada mapala. Nah namanya mapala juga di UIN juga, atau misalkan di UPI sekarang ini ada mapala. Jadi perbedaan kata mapala dan mapala itu seperti apa sih gitu? Silakan dijawab tuh. Ya, kalau mapala itu umum ya, maksudnya itu tiap mahasiswa pencinta alam, biasanya kita bilang anak mapala. Gitu. Nah, kalau untuk mapala sendiri, yaitu lebih spesifik, yaitu mapala yang ada di UPI Kampus Serang. Nah, seperti itu perbedaannya. Jadi
ketika kita bilang Akmapala, oh berarti Akmapala itu aktivis mahasiswa pecinta alam, yaitu Mapala yang ada di UPI kampus daerah di Serang, seperti itu. Oke, seperti penjelasannya. Jadi Mapala itu adalah istilah umumnya. Nah, setiap kampus mungkin punya Mapala, tapi Mapala atau aktivis mahasiswa kampus, aktivis mahasiswa pecinta alam, itu hanya ada di UPI kampus sekarang. Jadi tiap kampus namanya bukan Mapala. Nah, beliau mempunyai nama sendiri. Nah, seperti itu ya. Nah, kita balik lagi ke pembahasan selanjutnya. Nah, kira-kira solusi dari apa atau Mapala UPI kampus Serang itu terhadap pandemi saat ini di dalam berkegiatan itu seperti apa sih? Itu apakah ada solusi? Misalkan nanti kita tunda saja kegiatannya atau seperti apa? Silakan dijelaskan tuh. Kalau untuk sekarang, kita menyesuaikan dengan keadaan, kita lebih menekankan ke materi-materi non lapangan gitu kan. Jadi melalui belajar mandiri, terus sharing-sharing seperti halnya sekarang gitu kan, pakai di platform Zoom seperti itu. Nah, kita lakukan materi itu. Kalau untuk ke lapangan kita stop dulu, tapi sebenarnya kita kasih program juga. Jadi setiap anggota tuh harusnya dia memperdalam materi orang per orangnya itu. Jadi kan ada materi-materi yang sebenarnya bisa dilakukan di rumah gitu kan, memperdalamnya bisa dipelajari sendiri atau mengulas materi, karena pengulangan itu sangat diperlukan. Seperti itu. Oke, terima kasih. Berarti solusinya untuk saat ini kita ikut menyesuaikan terhadap penyesuaian yang ada ya. Jadi kegiatan lapangan kita hentikan sementara. Nah, karena kita juga turut aktif menjaga atau mematuhi protokol kesehatan COVID. Jadi kita fokus terhadap pendalaman materi yang bisa dilakukan oleh masing-masing anggota kepala. Entah itu melalui diskusi melalui Zoom atau berkaitan dengan apa di mana kita harus berinteraksi pelajari. Nah, supaya yang paling berat itu atau yang berat ini di dalam kehidupan nyata itu. Nanti untuk masa baru mungkin penasaran seperti apa di hutan dan di dunia nyata. Nah, ya join bersama kita. Nah, oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Teman Kepala. Harapan ke depan terhadap Mapala di kala pandemi ini seperti apa sih? Nah, dari sudut pandang Ketua Umum Mapala, silakan. Harapannya untuk Akmapala sendiri ya, kita harus tetap mempertahankan jiwa pejuang kita gitu kan, jiwa petarung kita. Jangan sampai kita mempertahankan jiwa pecundang gitu kan. Hadapi saja. Kita jangan sampai kalah dengan COVID ini gitu. Tetap adaptif dengan keadaan dan tetap semangat untuk bisa melakukan kegiatan yang berguna bagi bangsa dan negara. Seperti itu saja. Ya, terima kasih. Berarti harapannya ya kita harus selalu tetap berjuang dalam keadaan apapun. Jangan menjadi seorang pecundang sesuai dengan moto kita. Ya, moto Mapala yaitu jangan hanya diam walau dalam keterbatasan. Nah, di mana saat ini banyak sekali keterbatasan kita, dampak dari pandemi ini. Nah, tapi kita harus tetap bergerak, melakukan sesuatu yang baru. Nah, seperti halnya adanya adalah terobosan dari ke televisi ada di Mapala. Oke, mungkin itu saja ya ngobrol-ngobrol kita dengan Ketua Umum Mapala. Terakhir dari Ketua Umum Mapala terhadap mungkin untuk mahasiswa baru kampus Serang. Nah, silakan Tom. Untuk mahasiswa baru,
selamat datang di UPI Kampus Serang. Selamat kalian sudah berperan melaksanakan kegiatan belajar dan pembelajaran menjadi seorang mahasiswa. Silahkan kalau pandangan saya ya, ikutilah organisasi karena di situ ada beberapa hal yang tidak didapatkan dalam materi-materi perkuliahan. Silahkan kalian ikuti organisasi himpunan di dalam kampus, kan di luar kampus pun silahkan gitu kan, selama itu dapat mengembangkan minat dan bakat kalian seperti itu. Karena pembelajaran di luar kelas itulah yang sebenarnya nanti bakal kalian pakai di luar ya, di dalam kehidupan gitu, dalam kehidupan nyata. Kalau silakan aja tanya-tanya orang-orang besar, orang-orang hebat itu, pada umumnya mereka adalah orang-orang berorganisasi. Seperti itu. Tetap semangat dan pastikan ketika kalian masuk organisasi itu ada yang kalian mencapai, ada yang kalian kejar, entah itu membuka jaringan atau dalam keilmuan segala macam. Karena kalau kalian hanya masuk organisasi untuk ya tumpang-tumpang nama gitu kan, sayang gitu kan. Mending kalian tetap kuliah, fokus, kejar itu prestasi akademik, mau beasiswa skala apa gitu kan. Nah, jadi lebih dimaksimalkan di kuliahnya. Tapi kalau kalian lebih bagus lagi, orang ya bisa ngebagi gitu kan, prestasi akademiknya bagus, terus organisasinya juga jalan terus gitu kan. Seperti itu sih untuk mahasiswa baru. Untuk yang dari SMA ini sudah ikut berorganisasi, nah itu akan lebih lagi gitu kan, lebih menggebu lagi semangatnya karena udah ada pengalaman. Dan saya harapkan kalian tuh yang baru-baru ini tuh, orang-orang yang pernah ikut organisasi, dia punya semangat baru, pengen, saya masuk kuliah, saya pengen rubah segala sesuatu atau pengen membuat suatu gerakan baru, terutama di UPI Kampus Serang gitu kan. Jadi kalian yang bisa menjadi, sebenarnya untuk pemimpin sendiri itu kan bukan pemimpinnya yang hebat, tapi orang-orang di belakangnya itulah yang hebat. Itu dari saya, sekian, terima kasih. Salam Lestari. Lestari, ya terima kasih Ketua Kepala. Tadi ya berorganisasilah kalian untuk masa baru. Nah, karena banyak sekali pelajarannya atau pembelajaran yang bisa, ilmu yang bisa didapat juga. Nah, mungkin cukup sekian ngobrol-ngobrol gitu. Semoga kesimpulan dapat saya sampaikan dari ngobrol anjay dengan tema Mapala di kala pandemi ini. Mapala harus tetap bergerak, Mapala harus tetap berjuang, Mapala harus tetap bisa mengembangkan sayapnya dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan pandemi, karena itu bukan merupakan suatu alasan atau suatu kendala. Karena kita pasti masih tetap bisa untuk melakukan kegiatan-kegiatan kita, mungkin caranya saja yang berbeda. Nah, itu. Terima kasih atas perhatiannya. Ketua Kepala. Nah, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari.